Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Sudah siang ya? Oke. Ya, kita sekarang langsung mempelajari ke-12, pertemuan ke-12 tentang manajemen pelatihan gizi. Karena kalau saya harus menyampaikan secara full, tentu tidak cukup dalam satu pertemuan. Jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas hari pertama, di pertemuan ke-depan minggu ini, tapi di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagian yang kedua. Lalu setelah itu di pertemuan terakhir nanti kita akan melihat progres teman-teman dalam melakukan pendidikan gizi, edukasi gizi di setiap settingnya masing-masing. Nah, manajemen pelatihan gizi ini di sini kita sebelum kita masuk ke situ, nah ini mau pamer, mau promosi, mau sekalian menyampaikan terkait sama pelatihan gizi. Kebetulan minggu depan waktu akhir bulan Juni ini saya akan masuk ke batch keempat, jadi sudah 4 kali berturut-turut terlibat di dalam pelatihan gizi, khususnya untuk salah satu topik ini tentang NCT. Sebenarnya tidak hanya saja pelatihan gizi yang tersedia di Indonesia, dan sekali yang disediakan oleh MIT, asosiasi pendidikan gizi di Indonesia, dan mulai dari untuk memakan catering, olahraga, dan banyak hal yang lain. Nah, kenapa kita harus membahas tentang pelatihan gizi? Karena kalau kemarin kita sudah berdiskusi tentang konsumsi, kan artinya mengubah perilaku. Edukasi mengubah pengetahuan. Kalau pelatihan itu gabungan kedua-duanya. Jadi dengan dilatih itu tidak satu kali aja. Maka pelatihan itu biasanya terdiri dari beberapa step. Pertama, memberikan edukasi, jadi memberikan pengetahuan, kemudian meningkatkan keterampilan. Jadi orang-orang yang mengikuti pelatihan atau ketika kita menjadi pelatih satunya, kalian teman-teman menjadi pelatih, bisa melatih kader tentang bagaimana cara mengimbang bagi yang benar. Maka pertama akan memberikan edukasi cara menyimak. Yang berikutnya kita memberikan pelatihan menyimak. Jadi orang tidak hanya ngerti, tetapi orang terampil. Ini tidak bisa dengan edukasi saja. Ini juga tidak bisa dengan konseling saja. Nah, jadi ini kita melihat sesuatu ada perubahan dari pengetahuan dari nggak ngerti jadi makin ngerti, nggak terampil jadi makin terampil lewatnya pelatihan. Nah, dari begitu banyak konsep tentang gizi, ide, isu terkait dengan ketahanan gizi, apa sih hal yang mau kita latihkan, kita berikan kepada orang-orang? Itu nggak bisa semuanya. Kalau semuanya mereka namanya kuliah, lulus dapat sertifikat dan ijazah. Karena hanya bertemu dengan beberapa saat, maka namanya pelatihan. Termasuk mahasiswa gizi juga ikut pelatihan. Ikut pelatihan apa selama 3 tahun kalian di mahasiswa? Pernah ikut pelatihan? Pernah ikut pelatihan apa? Yang diselenggarakan Sikes Pantirame buat kalian sebagai mahasiswa secara umum ataupun sebagai mahasiswa gizi. Harusnya pelatihan K3, Pak. Nah, kita ngomong biar zoom dengan semester 3 atau 4 itu ada pelatihan K3, tapi dilaksanakan dari pelatihan dilaksanakan secara daring. Pengetahuannya bertambah. ya Keterampilannya. ya. Oke, ada lagi selain K3. Ya, table manner pelatihan bukan ya. Nah, meningkatkan pengetahuan, keterampilannya, table manner.
Iya. Karena biasanya kita kan pandemi. Oh iya, sebenarnya bisa jadi pelatihan. Tetapi permasalahannya apakah kalian menggunakan keterampilan itu secara kontinu dan bermanfaat nggak sih buat keprofesian kalian, ketenagaan kerja kalian? Pelatihan membuat apa misalnya? Melipat kertas. Mungkin buat orang lain kepake, tapi kalau kita nggak bisa. Pelatihan apa yang pernah dilakukan? Suster. Jamu, pembuatan jamu. Membuat jamu. Oh iya. Jamu. Iya. Siapa? Maksudnya oleh siapa? Mata kuliah kering diajari cara membuat jamu. Iya. Pengetahuan banyak tentang membuat jamu, cara membuat jamu, manfaat jamu, buat apa. Terus keterampilannya cara membuat jamu itu. Ya, itu bisa menjadi keterampilan. Ada lagi? Pelatihan ini biasanya nggak sampai kita lakukan selesai. Misal kayak tadi yang sesi apa namanya ini 1 minggu full, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 16. Terus sudah tugas setiap hari. Setiap hari. Di sini ada tulisan sama, tapi full. Maka biasanya pelatih itu di rumah. Harus pelatih juga di rumah. Karena di sini saya menjadi yang pembawa materi yang utama. Kalau buat jamu berapa kali? Langsung bisa jadi. Selain jamu, table manner, K3, mungkin secara gereja di masjid, di lingkungan, di susteran, dan di komunitas kalian masing-masing pernah melakukan menjalani pelatihan. Ya. Berarti mendampingi apakah jadi ikut cuma sekadar saya kan mendampingi, nggak ikut materinya, nggak ikut pengolahannya, ikut membuat, tapi bukan sebagai sasaran gitu, sebagai fasilitator. Ya. Ada mungkin yang pernah ikut pelatihan khusus? Itu Pak, kegiatan ekologi camp. Bahas apa yang mau di-upgrade? Ini sih lebih pada cinta alam gitu. Jadi bagaimana kita itu merawat bumi itu Pak, mengumpulkan sampah-sampah itu itu ada komunitasnya gitu Pak, sampai ada komunitas. Oke, sampai mengolah sampah. Iya, oke, itu juga bisa menjadi pelatihan. Nah, teman-teman tadi mendengar begitu banyak contoh pelatihan. Pertanyaannya, apa yang mau kita berikan ke masyarakat? Kalau kita terambil dan nanti banyak hal, kan gitu. Kalian ada sekitar 62 mata kuliah. Setiap mata kuliah ada tugasnya dan manfaatnya sendiri-sendiri. Mau ngasih semuanya ke masyarakat, kan enggak. Maka untuk lebih tepat, misalkan tadi Nilu menyampaikan membantu memfasilitasi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen ke posyandu, berarti ibu-ibunya diajari tentang pembuatan nugget. Pertanyaannya, kenapa harus nugget? Kenapa harus lele? Kenapa harus ibu-ibu di posyandu? Berarti ada analisis kebutuhan. Siapa yang butuh? Orang tersebut butuh apa? Saya bisa apa? Saya punya. Nah, pertemuan kita hari ini dan ke depan akan membahas bagaimana kita membuat pelatihan. Mungkin belum terpakai kalian di mata kuliah ini sekarang.
Karena ini butuh dana yang besar, waktu yang cukup panjang. Kalian untuk mata kuliah ini cukup melakukan edukasi saja dalam dana, tidak sampai pelatihan. Kalau bisa sampai pelatihan itu lebih bagus. Misalnya kemarin ada yang bahas tentang MPAC di anak pengembangan MPAC. Awalnya cuma pengetahuan, tapi kalau sampai melakukan pelatihan itu nilainya tentu lebih tinggi. Maksud saya kualitasnya akan lebih tinggi karena di situ keterampilan ibu dan kader meningkat. Nggak cuma kasih tahu. Kemarin saya sama Mel sama Siti sama Rahel itu sama Nino juga main ke salah satu panti asuhan. Pengurusnya bilang ini cuma penyuluhan. Nah, karena kalau cuma penyuluhan semua kampus bisa melakukan dan sudah melakukan. Siapa aja bisa ngomong, aku cuma ngomong. Tapi enggak, kita enggak cuma datang 2 kali, kita datang 2 tahun rencananya. 2 tahun dan melakukan berbagai macam hal tidak ada penyuluh. Maka apa sebenarnya masyarakat butuh pelatihan. Dan di topik ini kita akan belajar cara menentukan kebutuhan masyarakat kita itu sebenarnya butuh apa sih. Terus kemudian apa yang mau diupgrade, tujuannya apa, sama bagaimana cara merencanakannya. Sampai nanti cara membuat proposal, membuat pendanaan dan lain-lain. Baru nanti di pertemuan berikutnya kita akan bicara eksekusinya, apakah pelatihan yang kita lakukan itu sudah cukup berhasil atau tidak. Karena kita tidak hanya membuat kegiatan, ya sudah, tapi tujuan kita membuat kegiatan kan dari mereka nggak ngerti jadi ngerti, dari mereka nggak terampil jadi terampil. Nah, apakah pelatihan kita yang sudah kita lakukan sasaran itu sudah jadi tahu, jadi terampil, bahkan mandiri atau belum? Kalau belum, berarti sebenarnya kita ke situ belum optimal, atau pelatihan yang kita berikan itu belum kan. Maka kita bisa tanyakan, pelatihan K3 itu dilakukan secara daring, apakah membuat kalian jadi terampil sampai bisa menghindari atau melakukan keselamatan kesehatan kerja? Nanti teman-teman sebelum kalian praktek di lapangan, semester 7 atau mungkin semester 6 akhir ini, kalian akan diajak melakukan pelatihan lagi terkait dengan pasien safety. Pasien safety artinya ketika berhadapan dengan pasien klien di rumah sakit atau di puskesmas atau masyarakat, kalian itu tetap memperhatikan keselamatan mereka juga jadi kalian sendiri terkait dengan jangan sampai menularkan atau akan ketularan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berisiko. Itu akan dilakukan betul oleh orang dari rumah sakit. Oke, kita akan next. Nah, ini adalah siklus pelatihan yang tadi sudah saya sampaikan ada 5. Kita akan bahas 3 dan itu muter. Itulah sebabnya kenapa saya tadi langsung pamer poster tadi. Karena saya sampaikan poster tadi itu batch 4. Artinya apa? Batch 1 kita melakukan pelatihan, kemudian dievaluasi. Kurangnya apa? Salahnya apa? Apa hal yang mau di-upgrade di batch 1. Dilakukan lagi, kemudian di-upgrade lagi sampai batch 4 ini menjadi yang paling upgrade lagi. Sehingga ketika kita melakukan pelatihan berkali-kali seperti ini, maka asumsinya adalah orang yang menjalani batch 1 sampai batch ke berikutnya akan jauh lebih berkualitas yang berikutnya. Gitu, karena mereka mendapatkan update perbaikan. Kita akan belajar tentang kebutuhan pelatihan. Nah, ini di sini kalian ketika belajar tentang pengkajian kebutuhan, ini kalian pertama mengumpulkan, menganalisis, kemudian menentukan kebutuhan dan rumusannya. Maksudnya ini. Nah, di sini kita coba cek ada contoh. Kenapa kita harus memberikan informasi tentang MPAC? Karena ternyata ibu-ibu, baik ibu-ibu yang senior, artinya dia sudah punya anak lebih dari 1, mengasuh cucu, bahkan mungkin sudah terbiasa mengasuh anak, apalagi ibu yang baru, itu belum semuanya ngerti cara MPAC. Padahal
dia harus bisa. Itu namanya gap. Seharusnya dia tahu, seharusnya dia bisa, seharusnya dia terampil, tapi faktanya tidak. Itu namanya kesenjangan. Oke. Nah, kita hadir di situ untuk mengatasi kesenjangan tadi. Itu inti dari kebutuhan. Nah, misalnya, nanti kan ibu bisa beli, ya kan bisa beli. Kalau nggak bisa beli, apakah semua anak akan dikasih makan formula? Kalau memang bisa, kalau memang mau, ya silakan saja. Oh, apakah suara saya di Zoom sudah terdengar lagi? Terdengar, Pak. Sudah, Pak. Baik, saya lanjutkan. Tadi sampai mana yang di Zoom? Kesenjangan itu. Oh ya, kesenjangan. Ini sama seperti kenapa kita meneliti sesuatu. Selalu saya tanyakan kepada mahasiswa bimbingan. Kenapa kita melakukan pelatihan penelitian itu adalah mengatasi kesenjangan. Tadi saya ambil contoh tentang MPUS. Mungkin yang lain tadi tentang pengalaman kemarin saya, Rafael, Amel, Nilu kunjungan ke semacam panti asuhan untuk anak-anak di kota Surakarta. Seharusnya anak-anak di masa tumbuh kembang itu dapat makanan suplai kebutuhan gizi yang optimal. Seharusnya. Kalau di panti asuhan pun seharusnya pengasuh panti asuhan juga harus memberikan. Seharusnya. Tapi faktanya tidak. Kemarin ketika saya kunjungan ke sana, anaknya kecil-kecil. Bahkan pengasuhnya kecil. Ternyata pengasuhnya adalah mantan yang diasuh di situ. Jadi kalian bisa membayangkan dia adalah manifestasi jaga panjangnya. Kecilnya kemana? Orangnya kecil. Ketika saya ngomong remaja putri risiko anemia, saya lihat ini sebenarnya pengasuhnya pun anemia. Karena badannya kecil, kurus, dan matanya sayu. Itu menunjukkan anemia, gejala anemia. Tapi kita perlu cek lebih lanjut. Nah, seharusnya tahu, ngerti, paham, dan memberikan secara langsung, tapi faktanya tidak. Kenapa? Uang kurang, keterampilan nggak ada, nggak ngerti. Ada uang tapi ternyata nggak ngerti. Kemarin kalau saya asumsikan ini benar-benar nggak ada uang, menurut saya enggak. Karena sampai bisa nyangoni, sampai bisa mengirimkan anaknya, membiayai anak tersebut sekolah, bahkan pulang ke kampung masing-masing di luar Jawa. Jadi sebenarnya masalah uang sebenarnya kalau saya lihat nggak begitu utama. Tapi yang jadi permasalahan adalah mungkin nggak ngerti harus masak apa, makan apa, berapa banyak. Nah, kita di situ untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagaimana cara memberikan makanan. Ini yang saya nggak suka sebenarnya kalau online. Mohon maaf, jadi terlempar berkali-kali saya dari Zoom. Saya lanjutkan kembali. Oke, ini adalah yang tadi. Nah, bagaimana kita bisa memberikan mengatasi gap tadi, mengatasi kesenjangan tadi. Ini ada beberapa metode. Pertama kita observe, kita cek di sana seperti apa sih. Oh, bayinya banyak yang kecil-kecil, banyak yang stunting. Ada apa? Kemudian kita tanya, makannya bagaimana, permasalahan kesehatannya bagaimana. Nah, ternyata banyak ibu-ibu itu nggak ngerti cara membuat MPASI. Atau MPASI-nya itu aja. Nasi lele, lelenya digoreng. Nasi sama seperti tetangga. Nasi pupuk. Loh, kenapa dikasih pupuk? Anaknya maunya pupuk.
nasi pokok sama itu. Nah, sari maaf, mie instan. Oke, nasi sama mie instan sama pokok itu terus. Kebetulan kalian ngerti bahwa anak itu perlu asupan protein yang cukup, sehingga mereka seharusnya memberikan protein. Tapi kok nggak dikasih, mungkin nggak ngerti. Oh, nggak punya uang, kok ada kok sumber protein yang murah, maka dilakukan pelatihan membuat aktivitas yang dari ikan. Kemudian konsultasi sampai dia nanti di sini adalah FGD, fokus group discussion. Sorry. COVID meningkat ya. Fokus group discussion. Artinya, misalnya di sini saya dihadapkan oleh ibu-ibu kader di sini, atau ibu-ibu dengan balita. Di sini ada ibu-ibu dengan balita semuanya di sini. Yang disebut dengan fokus group discussion, artinya adalah tidak semua ibu-ibu itu masalahnya sama. Di sini kebetulan yang depan orang yang mampu, belakangnya agak kurang mampu, belakang sendiri tidak mampu. Dari segi ekonomi, dari segi pengetahuan, dari segi keterampilan. Maka ketika mau memberikan fokus group discussion, diklasifikasikan dulu kelompoknya. Yang kelompok paham-paham bisa dikumpulkan dari satu. Karena setiap kelompok itu punya obstacle-nya sendiri-sendiri, kesulitannya sendiri-sendiri, permasalahannya sendiri-sendiri. Dan kita sebagai fasilitator itu hadir di setiap kelompok, mendengarkan permasalahan di kelompok. Terus kira-kira permasalahan tersebut diselesaikan dengan apa? Kalau nanti kalau acak kan permasalahannya jadi kompleks, jadi banyak. Nah, ini enaknya fokus discussion adalah pembelajaran yang pelatihannya itu bisa lebih detail, lebih fokus sesuai dengan masalah di kelompok tersebut. Nanti kelompok lain punya masalah juga masalah, nggak apa-apa, penyelesaiannya sendiri nggak apa-apa, meskipun mereka dalam konteks wilayahnya. Nah, kemudian sini ada berikutnya adalah kuesioner. Pertama, menentukan pokok masalah. Di tempat itu ada masalah apa sih? Ada gizi daur. Kalau kita orang gizi, kita belajarnya gizi daur. Yang mau kita ambil skopnya kebetulan tentang kesehatan dan gizi. Maka gizi daur. Motonya paling mudah itu dari kehamilan. Ibu hamil, maka punya komunitas sendiri. Ibu menyusui, permasalahannya sendiri. Bayi 6 bulan ke bawah, 6 bulan ke atas, balita, anak SD, remaja, WUS, PUS, ya, pria usia subur, wanita usia subur, kemudian itu dewasa masuk itu, dan lansia. Nah, itu punya permasalahan sendiri-sendiri. Apa yang mau kita angkat di setiap gizi daur nanti? Ini sudah kalian temukan ketika kemarin menentukan titik edukasinya mau apa. Sudah sempat tertulis di situ. Kemudian siapa sasarannya? Informasi apa yang mau diinginkan, kemudian dibuat questionnaire. Kira-kira kalau mau ditanya jawab seperti apa untuk tes, dia paham belum tentang masalah. Nanti di sini akan ada contohnya teman-teman. Misalnya anak remaja, ini yang misalnya besok mau diambil sama teman-teman di apa namanya salah satu panti asuhan remaja tadi. Di sana ada anak usia 3 tahun sampai anak usia 18 tahun SMA. Rentangnya panjang banget. Isi daunnya dapat banyak banget. Balita dapat, anak dapat, remaja dapat, dewasa awal dapat. Tapi kalau kita mau fokus ke banyak orang, nggak sampai. Kenapa? Masalahnya terlalu luas, terlalu banyak.
Maka kita perlu fokus satu masalah apa yang mau kita tangani. Nah, di contoh ini sebenarnya anemia. Ada remaja yang anemia itu ada kaitannya kalau perempuan siklus menstruasi. Maka sejak kapan menstruasi pada remaja tersebut yang perempuan? Menariknya, misalnya di sini contoh kelas 5. Meskipun barangkali kalian juga pernah ada yang menariknya kelas 4, kelas 3 misalnya, yaitu outlier, jarang. Tapi lebih sering usia kelas 5, kelas 6 relatif sudah menarik. Maka risiko anemia lebih tinggi, mulai meningkat dibandingkan usia-usia yang di bawahnya. Kelas 3 SD, kelas 2 SD gitu ya. Nah, sampai usia kelas SMA. Nah, di sini saya masalahnya ini ya, sasarannya khususnya siswi SD sampai SMA. Apa yang mau kita cari tahu? Kita mau gali sebelum kita melakukan pelatihan, kita mau gali dulu tentang yang anemia berapa, yang berisiko berapa, yang sehat berapa. Kemudian bagaimana kita buat mereka terus ada kontrol yang kita sebenarnya informasi tadi yang mau kita cari tahu, kita tuangkan dalam kuesioner. Nah, kuesioner inilah yang kita perlu susun. Siapa orangnya? Tahu nggak tentang anemia? Pernah dengar nggak tentang anemia? Oh, tahu kurang darah. Oh, tahu lemes. Ya apa? Maka yang dia tahu cuma ya kurang darah tadi. Jumlah darahnya berapa? Ya kurang darah, mungkin kurang. Maka harus makan banyak biar darahnya naik misalnya. Oh, nanti kalau hubungannya sama darah tinggi apa? Darahnya kurang berarti lawannya kalau kebanyakan makan nanti darahnya tinggi. Misalnya seperti itu. Maka kalau mereka belum jawab dengan tepat, ya mereka asalnya belum tahu, kan gitu toh. Nah, kemudian apa penyebab anemia? Tahu nggak? Kalau anemia itu dia sudah jawab kalau ternyata anemia itu lemes karena kekurangan zat besi. Tahu nggak penyebabnya? Oh, ternyata mengonsumsi ini atau tidak makan ini mereka misalnya sudah tahu, atau malah belum tahu. Apa anemia? Bagaimana kalau frekuensi makan mereka kalau makan sangat jenis-jenis. Ini adalah contoh yang kita bisa kembangkan. Nah, hasil dari kuesioner tadi misalnya ini untuk masalah yang lain. Kita lihat satu lagi. Ini masalah anemia juga, biar kita lain. Tadi depan contohnya pada remaja. Ini sekarang anemia pada ibu hamil. Kenapa kita ambil ini? Karena hasil riset di Indonesia menunjukkan bahwa 1 dari 2 ibu hamil itu anemia. 1 dari 2. Artinya kalau di sini ada 20 calon ibu, 10-nya itu sudah anemia. Ibu hamil ya, sudah dalam kondisi hamil, separuhnya itu 51-52% di Indonesia itu sudah anemia. Tapi kalau WUS, sekarang ini WUS itu sepertiga. Artinya kalau kalian hamil, risiko anemianya lebih tinggi. Nah, apa bedanya ya? Sekarang belum hamil, prevalensi WUS yang anemia itu 1:3. Tapi kalau prevalensi ibu hamil ya anemia 1:2. Artinya kalau kalian hamil kan anemia, risikonya makin tinggi untuk anemia, bukan makin sehat, tapi makin anemia. Nah, maka dari itu anemia menjadi sesuatu yang perlu dikaji, perlu diselesaikan, khususnya pada ibu hamil. Masalahnya adalah sebagian besar ibu hamil anemia. Terus kita buat rumusan masalah untuk melakukan pelatihan. Teman-teman perlu bedakan rumusan masalah di ini dengan rumusan masalah deskripsi dan yang lain, berbeda. Ya, ketika punya masalah anemia di ibu hamil itu ada di sebagian besar ibu hamil, maka perlu peningkatan pengetahuan tentang ibu hamil. Nah, sayangnya ibu hamil tidak tahu penyebabnya anemia. Jadi ini adalah masalah-masalah. Masalah itu dalam tanda kutip kesenjangan tadi yang saya sampaikan. Seharusnya ibu hamil itu anemia atau tidak? Seharusnya enggak.
Seharusnya tidak, tapi faktanya separuhnya anemia. Oke. Seharusnya ibu hamil tahu tentang penyebab anemia. Kenapa? Karena sudah diberikan di mana-mana, di buku KIK ada, di poster ada kader yang cerewet, di TV ada, iklan. Seharusnya tahu, tapi faktanya tidak tahu. Nah itu kesenjangan, masalah, problem. Seharusnya ibu hamil tahu cara mencegah, seharusnya tahu, tapi faktanya tidak tahu. Seharusnya ibu hamil mengonsumsi daging-dagingan, MPP, meat, fish, poultry, daging, ikan, unggas, itu sebagai sumber zat besi yang bagus. Seharusnya ibu hamil mengonsumsi, tapi banyak ibu hamil tidak, karena takut itu luar, karena takut itu bikin kanker. Ibu hamil perutnya kan membesar. Ketika perutnya membesar, porinya membesar, gitu. Ketika porinya membesar, kena baju, kulitnya jadi gatal. Nah, kenapa? Kalau saya tahu ya, karena istri saya hamil. Ya, maka banyak pemahaman salah. Biar nggak gatal, jangan mengonsumsi makanan protein. Padahal gatalnya ibu hamil itu bukan karena protein tadi. Itu juga menyebabkan banyak ibu hamil nggak mengonsumsi makanan dari hewan, akibatnya anemia. Loh Pak, bayam itu mengandung zat besi. Iya, tapi non-hem. Zat besi non-hem penyerapannya hanya 1%. Yang hem aja cuma 15%. Artinya kamu makan ati, makan jeroan, makan ikan dan ayam, masih ada risiko untuk anemia. Apalagi makan cuma sayur-sayuran. Ya. Nah, faktanya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu adalah definisi dari vaksin. Nah, rumusannya adalah perlu peningkatan pengetahuan. Kalau tentang tidak mengetahui, belum mengetahui, maka kan edukasi. Tapi kalau tentang keterampilan, cara mencegah, cara mengkonsumsi itu lebih dari edukasi. Maka dibutuhkan pelatihan. Bagaimana cara memulai makanan biar nggak itu terus. Setiap hari makan daging, terus direbus, terus karena nggak perlu digoreng. Intermezzo. Ketika saya praktek di salah satu rumah sakit, ngobrol dengan salah satu dokter anak, bukan SPOG, kandungan dan kebidanan SPOG, ya. Itu ada isu bahwa dokter tersebut selalu mengutamakan makanan tinggi besi pada ibu hamil yang kontrol dia. Nah, saking intensnya, saking getolnya memberikan edukasi sampai ibu hamil yang konsumsi dia harus mengonsumsi daging ayam 1 ekor setiap hari. Karena apa? Ya kan setinggi itu kebutuhannya. Tapi kan kalau hal itu disampaikan, cara mengkonsumsi pakan hewani, maka besok harus mengkonsumsi pakan hewani. Contohnya apa Pak, Bu? Ayam, daging ayam itu gimana ini? 1 ekor. Pagi jaga kanan kiri, siang paha kanan kiri. Misalnya, sore saya kan kepala. 2 porsi setiap kali makan. 2 porsi nanti. Untuk mengejar zat besi. Padahal kan kita harus 1-2 hari mungkin oke. Tapi kalau setiap hari, kemarin saya beli 1 kilogram ayam 20.000 di Godean, 600 gram 20.000 itu baru dari kemarin. Daging sapi itu cukup. Nah itu bayangkan kalau setiap hari harus makan sebanyak itu.
Nah, apakah bisa semua orang? Kan belum bisa makanan itu. Milo membantu dosen memberikan MPASI. Nggak usah dari ayam nggak apa-apa, lele itu. Tapi lele kan makannya itu bisa. Ya, lele jangan kalah pakai nyamuk. Biar cepat gemuk, biar cepat dipanen. Dari situ. Jadi nanti selalu akan ada tapi kan kayak ayam broiler, bukan ayam kampung. Ayam broiler kan pakai hormon. 1 bulan siap sembelih. Kalau pakai kampung 4 bulan 5 bulan baru siap sembelih. Ya toh, nanti sampai sana lagi anaknya. Nah, ini contoh di Google. Saya kembali lagi untuk yang obesitas. Remaja, balita yang obes itu 3%, 3,7% yang obes. Sehingga jangankan cuma dewasa obes naik 21% sekarang. Balita pun naik, jadi semakin banyak balita Indonesia yang gemuk. Masalahnya adalah banyak balita makan lebih dari 3 kali sehari. Kenapa? Balita itu suka ngunyah karena itu sesuatu hal yang baru buat dia. Dia ngunyah bukan karena lapar, tapi senang ngunyah gerak. Nah, karena harus juga ya dia telan. Karena dia diberikan tidak lagi. Wah, saya suka makan. Dia lagi suka ngunyah, maka apapun pun digigit. Nah, kebetulan aja makanan jadi setelah kalau diberikan misalnya mainan-mainan itu mesti bakal digigit. Nah, banyak balita mengonsumsi makan lebih dari 3 kali sehari. Nah, kemudian dikasihnya juga porsi yang besar. Asumsinya anak saya itu terlalu aktif, nggak bisa berhenti dari bangun sampai mau tidur gerak terus nggak pernah berhenti. Maka kalau makannya dikit nanti dia kekurangan. Maka tak kasih makan dari bisa. Kemudian banyak dikasih makanan selingan berupa mie karena mudah, gampang, murah, enak dalam tanda kutip karena asin, gurih. Nah, sehingga dikasihnya besar. Atau dikasih susu formula atau bahkan mungkin kental manis. Sekarang yang edisi kotak kecil itu ada di loker-loker minimarket, itu murah banget kotak-kotak kecil, tapi itu cuma 50 sampai 100 ml sekali teguk. Kalau ada saya habis sekali teguk dan nggak bisa. Maka kalau anak tersebut suka dan orang tua nggak ngerti, mumpung durian misalnya dikasihlah satu lagi satu lagi. Walaupun sudah ada centang hijaunya, pilihan lebih sehat. Sudah kalian belanja sudah memperhatikan itu. Saya sudah posting itu berkali-kali. Satu yang menjadi fokus di pilihan lebih sehat itu garam sama gula. Garam, gula, sama lemaknya. Nah, kalau di susu dan minuman itu gulanya. Itu 100 cc itu paling tidak maksimal 6 gram gula. Kalau produk yang lain bisa sampai 14, bisa sampai 12. Lebih enak memang lebih manis. Nah, itu tapi kalau minumnya 2 botol itu lebih baik. Gitu? Sekali 6 gram betul jelas. Tapi kalau dia minumnya langsung 2 botol ya 12 gram. Sama aja kalau bungkus yang lain dia cuma satu kali minum juga 12. Jadi banyak juga balita itu lebih suka donat ataupun ayam goreng. Ini yang menyebabkan counter minimarket di depan itu isinya makanan anak semua. Kalau kalian perhatikan mau bayar, di bawah itu coklat, telur, permen, coklat, telur, permen, kemudian jajanan anak yang manis. Jajanan anak khusus balita yang sehat, yang baik, rice crackers, biskuit, tidak disimpan di situ, tapi di belakang pojok. Dan setiap minimarket yang mereknya itu settingnya sama. Jadi kamu mau bayar ya kita cuma dengan bahkan donatnya sekalian.
Bisa bawa beli. Dan hanya gorengan pun menjual gorengan sekarang beberapa outlet. Nah itu menjadi sesuatu yang favorit. Ini maka rumusan masalahnya seperti ini. Teman-teman sekalian di Zoom maupun di ruang Vincentius, tabel saya ini mulai dari masalah ini nanti akan inline sama slide-slide berikutnya. Jadi ini tabel tentang obesitas remaja, masalah dan rumusannya. Kemudian ini tabel masalah dan rumusan dari anemia bulir. Nah, dari rumusan masalah tadi nanti akan dikembangkan uterus mau, gitu ya. Ini yang lagi kurang lagi. Nah, ada latihan tentang bagaimana cara membuat makanan bergizi untuk beberapa hotel, restoran, catering, dan rumah. Ini sangat teman-teman. Juga tentang pendampingan fisik pada atlet-atlet profesional. Nah ini menjadi contoh bahwa di gizi pelatihan itu nggak cuma K3, nggak cuma cara food handling, nggak cuma tentang table manner, nggak cuma tentang NPMC dan yang lain. Ya itu tetap ada, tetap diperlukan. Tetapi kalau kita membuka mata lebih lebar, kebutuhan kita lebih banyak. Saya tadi menyampaikan ada 62 mata kuliah sekitar itu, maka kemungkinannya bisa lebih dari 62 topik. Ini saya memberikan kacamata ke kalian bahwa dibuka kacamata kalian bahwa informasi tentang lainnya itu juga cuma itu informasi. Oke, tadi tentang masalah dibuat rumusan masalah. Perlu peningkatan pengetahuan. Perlu peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam mengolah ABCD. Nah, tadi perlu cerdas. Nah, dari itu dirumuskan tentang tujuan. Kalau perlu peningkatan pengetahuan, maka tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan. Perlu peningkatan keterampilan, berarti dia sebenarnya sudah tahu, tapi nggak terampil. Kalian sudah berarti kalau ikan itu bagus, maka ada orang mengembangkan ikan jadi cilok. Agar anak-anak suka cilok, ya peserta cilok lain bawah ini. Sudah ditanyakan dosen. Tadi pengetahuan tentang anemia perlu diberikan atau perlu peningkatan pengetahuan anemia pada siswa, bukan gurunya. Gurunya harus ngerti, tapi siswanya belum tahu. Maka dilakukan rumusan tujuan pelatihan peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan tentang disebut peningkatan keterampilan pengetahuan bla bla. Jadi ini stepnya. Nah, ini contoh lagi pelatihan biar kita membuka lagi. Sekarang ini ada contoh pelatihan tentang inovasi pengembangan produk makanan untuk perbaikan gizi. Di sini ada topik-topik. Kenapa saya dari tadi menyampaikan poster-poster? Karena inilah yang perlu dibaca orang. Ya, di dalam poster harus ada apa sih tujuan? Materinya apa, siapa yang memberikan, kapan, bayarnya berapa, fasilitasnya apa, siapa yang bisa mengikuti. Orang umum mengikuti ini boleh nggak? Boleh aja, tapi dia nggak punya basic knowledge. Sama seperti tadi saya memberikan FGD. Di depan orang kaya dan mampu, di belakang orang menengah dasar bawah. Di bawah tanah. Kan kok startnya berbeda. Kalau kita berikan dalam satu sesi, tidak bisa kerja. Kalau kita ngajari tentang ini perbaikan gizi atau ini pengolahan data gizi dan masyarakat, tapi yang bisa dalam ibu-ibu buat apa? Nggak sesuai. Boleh nggak? Boleh aja. Banyak kok. Mampu kok, tapi permasalahannya stafnya berbeda. Kalau di sini sudah sampai perlu peningkatan keterampilan
mengolah data. Sudah nggak ngomongin tentang pengetahuan lagi. Tapi kalau ibu-ibu dengan pengetahuan yang masih nol tentang analisis data, salah cukup itu, nggak tepat. Nangkep ya? Artinya kalau teman-teman mau melakukan pelatihan nanti ketika kalian bekerja di FAS, kebetulan misalnya menjadi tenaga gizi di puskesmas, atau besok ketika praktek klinik di puskesmas mau bikin program, mikir yang jelas. Enggak semua program itu tepat sih. Nanti di situ klik. Atau justru orang yang sudah terampil, kalian cuma memberikan pengetahuan aja. Wis ngerti tentang itu. Perlu peningkatan tentang cara menimbang. Keterampilan menimbang bayi pada kader. Kadernya ternyata sudah terampil. Terus buat apa? Apa yang kurang dari kader itu? Kalau sudah punya, ngapain? Nah, tadi perumusan tujuan. Setelah tujuan, kemudian ini topik yang terakhir tentang perencanaan. Yang pertama kita bicara tentang kompetensi. Kompetensi itu bicara tentang 4 hal. Pertama, pengetahuan. Dia tahu pengetahuan. Kemudian sudah ahli atau belum? Sudah terampil atau belum? Ketika sudah terampil atau belum, sudah muncul di sikapnya. Seorang ibu sudah ngerti cara mengolah MPASI, sudah ngerti. Karena kebetulan dia orang gizi. Setelah sudah ngerti tentang MPASI, sudah terampil belum? Ternyata sudah, karena ternyata prakteknya bagus. Yang jadi masalah, sikapnya bagaimana? Perilakunya bagaimana? Sudah melakukan itu dalam kebiasaan sehari-hari atau nah, maka yang disebut dengan kompeten, dia tahu, dia ahli, sikapnya ada, perilakunya. Permasalahannya, apakah mahasiswa sudah kompeten di dalam mengolah daging? Maka kemarin ketika kuliner di semester awal diajari manfaat daging apa, cara memilih daging, baru cara memilih aja dulu, cara menyimpan telur, cara membedakan telur busuk dengan telur yang masih bagus. Nah, kemudian bertambah lagi, kalau sudah tahu cara memilihnya, sekarang cara mengolahnya. Maka ada gizi kuliner dasar, gizi kuliner lanjut. Mengolah protein hewani, mengolah protein nabati, kan itu pernah. Telur dengan berbagai macam olahan. Jadi setiap hari bisa makan telur, olahan berbeda-beda. Sampai kalau sudah tahu, sudah terampil melakukan itu atau enggak dalam seharian. Kalau sudah, langsung. Nah, kalian silakan memilih ke diri kalian sendiri di Zoom maupun di Pinterest. Sudah terampil, sudah kompeten belum di berbagai mata kuliah? Cuma sekadar tahu, ya, kalian semua tahu. Tapi sudah sampai ke sekarang atau tidak? Sama seperti ketika senior kalian mengambil penelitian tentang pentingnya sarapan dalam mencegah anemia, obesitas. Dia apakah dia sarapan rutin? Enggak. Loh, kenapa kamu ngambil tentang sarapan? Ya Pak, sarapan itu penting bagi kamu. Tahu ya. Tahu cara milih sarapan, menentukan sarapan, kalorinya sarapan berapa, makanan apa yang harus dikonsumsi di pagi hari, berapa banyak. Tapi perilakunya no. Tidak. Kenapa enggak sarapan? Pak, kalau sarapan saya mual. Dari SD kita nggak pernah sarapan Pak. Terus ngomong orang lain harus sarapan, tapi dia sendiri nggak sarapan. Ngomong orang lain harus makan buah, tapi dirinya nggak makan buah. Ngomong orang lain kurangi gula, tapi orang tersebut suka banget minuman manis dan selalu beli minuman manis. Ya, kan belum kompeten. Dia sampai tahap ahli, tapi belum sampai sekarang. Nah, kita apa kaitannya sama kompeten? Harapannya nanti seseorang yang ikut pelatihan itu sudah sampai tahap kompeten, nggak cuma tahap pengetahuan dan sikap saja. Jadi makanya di pelatihan itu melatih atau memberikan upgrade pengetahuan
sama upgrade keterampilan. Karena saya tanya kalau A3 terus sampai itu selesai kuis. Sekarang kalau diulang lagi ditanya misalnya evaluasi nggak bisa. Maka teman-teman yang nanti bekerja di PAS ada yang namanya updating keterampilan. Jadi kalian lulus nih dapat sertifikat keterampilan A. Maka sertifikat itu ada masa berlakunya. Cuma 2 tahun misalnya, 3 tahun misalnya. Maka mau setelah dari 3 tahun sertifikat itu bagus. Kenapa? Keterampilan seseorang itu hilang kalau nggak dilatih. Mungkin dilatih terus-terus, tapi siapa yang mengambil? Kata siapa? Maka harus ada update terus-menerus. Gitu. Teman-teman, kalau karena ini saya misalnya perawatan atau kedokteran, kita rutin itu update sertifikat untuk misalnya basic life support. Bagaimana kalau kedapatan orang yang pingsan, jatuh, kecelakaan, serangan jantung, apa yang harus kita lakukan? Kamu mahasiswa keperawatan, kamu mahasiswa kedokteran, kamu mahasiswa gizi, tapi saya tidak diajarin Pak, itu bisa. Tapi buat teman-teman di keperawatan masih tahu. Nah, maka setelah mereka ada pelatihan BPJS, nanti setelah mereka mau bekerja, mengambilkan sertifikat itu. Nanti setelah bekerja ada update masing-masing. Ya saya habis nih 2 tahun lagi. Saya bisa habis nih. Maka ambil kursus lagi atau penilaian lagi. Saya masih kompeten enggak? Kalau belum kompeten, ya belajar lagi. Nah, kenapa pelatihan? Karena kita sebagai perusahaan mungkin melakukan pelatihan. Sama seperti informasi tentang NCP tadi. NCP itu ganti-ganti terus setiap berapa periode. Jangan merasa paham karena sudah pernah itu di kuliah. Karena nanti akan ada update-nya. Nah, maka orang jadi harus ikut terus. Misalnya di sini ketika melakukan pelatihan, apakah pelatihan dari pelatihan itu ada sudah terfasilitasi belum nih? Bisa nggak ya pemberian pelatihan tentang MPASI tapi daring? Kemarin pelatihan tentang makanan anti anemia mau daring nggak bisa. Bukan karena nggak ada masakannya, cara masaknya nggak ngerti, bukan. Karena nggak punya handphone, nggak ada handphone. Sesimpel itu nggak punya handphone. Jadi mau nggak mau harus luring. Jadi ketika nanti kalian mau melakukan pelatihan, pastikan mau luring atau daring. Tercapai nggak kompetensinya? Kalau dengan luring, kalau dengan daring, tercapai tidak kompetensinya. Apa itu kompetensi? Nanti di depan pengetahuan, keterampilan, skills, perilaku dan sikap. Nah, ini adalah kata kerja. Maka ketika melakukan pelatihan, merumuskan tujuan, apa yang mau dipakai. Orang mengenali, menguasai, merumuskan sampai bisa mengevaluasi. Ini kata kerja bisa dituliskan di dalam ini. Melakukan pelatihan tentang orang bisa memilih bahan makanan, orang bisa menilai atau komentar, orang bisa mengelola dietnya. Jadi kalau dapat pelatihan tentang dietetik, mau dikasih contohnya adalah diet 1.700, maka ketika dapat orang dengan kebutuhan 1.300 ya bisa menyesuaikan. Terus sama menyusun gizi seimbang keluarga. Dari 4 ini kecuali nomor 3, nomor 1 sudah bisa kalian memilih makanan sumber zat besi yang hewani dan nabati. Sudah bisa memilih. Ada yang belum? Kalau belum tidak apa-apa, maka dikasih tahu sekarang. Karena ini berarti ada edukasi. Ada yang belum bisa memilih makanan sumber zat besi. Kita tahu bisa disampaikan apa sebenarnya disampaikan memilih makanan sumber zat besi yang hewani dan nabati. Daging yang berwarna putih. Oke, apalagi
olahan kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Oke, ada yang tadi disampaikan di sini hewani. Apakah telur itu hewani? Ya. Apakah telur hewani? Kemudian apakah susu hewani? Susu, telur, apakah susu? Oke, apakah susu dan telur karena dia makanan hewani itu adalah sumber zat besi? Susu sapi segar misalnya. Boleh tengok kanan kiri karena teman di kanan itu juga nggak tahu. Ya, tidak tahu apa tidak? Gimana? Ya. Apakah susu, telur itu kan hewani? Ya. Apakah dia adalah sumber zat besi? Yang baik. Kenapa? Kalau menurut saya, kalau dengan sumber zat besi yang baik lebih ke daging. Ya, orang nggak bisa beli daging. Bisanya cuma beli telur. Apakah telur adalah sumber zat besi yang baik untuk anak kecil, untuk remaja misalnya? Mungkin ada Pak, tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan zat besi si anak dan remaja. Kenapa? Satu butir kurang juga, 2 butir, 3 butir. Karena kalian seharian hanya dengan pengetahuan bahwa makanan hewani itu seharusnya bagus titik. Sekarang saya tanya, susu hewani, telur hewani, apakah itu adalah sumber zat besi yang bagus? Kamu tadi menyampaikan tidak ada lagi yang tidak, atau apa itu yang bagus? Mata kuliah saya bisa dibaca semuanya, tapi materi yang saya sampaikan baik verbal, saya melihat kalian tahu aja belum. Ini jawabannya, apakah ya Yusuf boleh ngomong langsung ya? Apakah telur dan susu adalah sumber zat besi yang baik? Sehingga bisa disarankan nih, karena kita tahunya hewani, komen hewani yang bagus. Susu dan telur. Itu jelas bukan mata kuliah saya. Oke, ini yang menyebabkan orang Indonesia sepertiganya anemia, sudah miskin, makannya sayang, kurang. Ayo, email. Pendapat saya, susu sama telur itu bukan tentang istilahnya bukan menjadi sumber utama yang ada karena apa ya, kalau menurut saya pribadi itu kan sumber utama zat besi itu ada di kelompok hewani seperti contohnya dari daging bulan, ikan. Silakan makan makanan hewani seperti daging-dagingan dan ikan, tapi jangan telur atau susu. Indikasinya kan pesannya nanti kayak gitu. Kenapa? Karena itu bukan sumber zat besi. Gimana? Kenapa? Mungkin ada seperti dia, mungkin jumlahnya jumlahnya kecil, tidak terlalu besar, tidak sebanyak daging dan lain-lain itu tadi. Terus kemudian itu sih Pak. Nggak valid. Salah. No. Oke, sebelum jawab itu, mungkin ada, tapi jumlahnya kecil. Saya tanya, loh makanan yang zat besinya paling tinggi apa dong? Ayo, siapa?
Ini basic knowledge banget nih. Hah? Daging ayam. Daging ayam. Apa lagi? Ya. Oke. Berarti hati sama daging merah untuk ibu hamil atau untuk anak diutamakan mana? Misalnya orang tersebut mampu beli keduanya, beli ati oke, beli ayam oke, beli daging sapi oke. Ayo, suster. Kalau menurut saya daging merah. Daging merah saja. Ya. Oke. Nah, ini saya mau refresh mata kuliah tahun berapa ya? Mata kuliah ya. Bahan makanan paling tinggi zat besi yang memang hadis satu paling tinggi. Berikutnya kelompok jeruan. Ya, itu bagus juga untuk MPASI. Tapi orang tidak olah. Orang mengolahnya bukan. Orang mengolahnya aneka macam ikan. Padahal tadi paling bagus. Dan nggak masalah bayi makan hati juga. Nggak masalah. Tapi karena literaturnya adalah asing, di luar negeri itu tidak dipakai sebagai makanan, itu dipakai sebagai side product, jadi dibuang. Padahal di sini itu jadi makanan dan itu boleh dibuang. Ya, hati kemudian baru nanti daging buat tadi MVP tadi saya sudah menyebutkan. Meat, fish, poultry, daging ayam, daging ikan, daging sapi, domba dan yang lain itu paling tinggi. Berikutnya setelah hati dan jeroan, baru berikutnya ayam dan ikan. Nah, pertanyaannya saya balik lagi. Kalau saya beli hati mahal, ya beli hati olah sendiri, baunya bikin enak. Nah, kemudian beli daging sapi, daging ayam mahal, yang terjangkau telur. Ada program pemerintah 1 butir telur untuk setiap anak. Nah, apakah itu juga bisa sebagai media konsumsi zat besi untuk anak? Pertanyaannya itu. Yang disuruh boleh ngomong. Barangkali kalian waktu itu berangkat kuliah, yang di sini nggak kuliah. Still Raisa. Ini nggak ikut webinar saya sudah bawa webinar kali sekarang. Telur bisa, Pak. Hah? Telur bisa karena dia kaya akan mineral. Apakah zat besi? Iya, termasuk besi. Berarti telur bisa sebagai sumber zat besi yang bagus. Siapa yang setuju sama saya? Sebenarnya jawaban suster meliding sama ke jawaban yang betul. Meliding loh. Tapi apakah betul? Jawabannya suster salah. Dan susu kaya akan mineral. Iya, betul. Susu kaya mineral apa? Yang paling tinggi di susu, kita tahu banget, susu tinggi kalsium ya. Kalsium valensinya berapa? Ca 12. Zat besi valensinya berapa? Fe? Fe IPS. IPS. Dan bikinnya ada. Fe 12, Fe 13. Di tubuh ada semacam kalimat yang tertulis bahwa ion-ion valensi 12 atau 13 itu saling berebut reseptor. Maka dari itu, susu, telur itu kaya akan mineral-mineral yang ternyata menghambat absorpsi zat besi. Jadi apakah telur dan susu sumber zat besi? No, dia hewani, tapi bukan sumber zat besi yang bagus. Karena ketika kita mengonsumsinya, zat besi di dalam tubuh kita terblok. Maka tadi saya sampaikan, kalau kita mengonsumsi sayur ada zat besinya enggak?
Ada, tapi bentuknya non-dim. Satu, ketika dia masuk ke dalam tubuh, masih kehalang sama namanya nanti gizi dari sayur tadi. Apa itu contohnya? Serat. Serat bagus nggak? Bagus. Tapi kebanyakan serat nggak bagus. Mineral itu akan diikat oleh suatu buah proses serat. Kemudian sayuran itu juga tinggi oksalat, tinggi vital, ada kafein juga di situ, ada tanin juga di situ. Itu memblok. Mineral itu juga sama, memblok zat besi. Maka dari itu kamu makan hati ayam pun absorpsinya 15-10%. Yang lain kemana? Hilang di feses. Wah, asupan hati saya banyak rasa tidak tahu ya juga. Oke, jadi itu nanti disampaikan ketika memberikan kontak dua. Cukup, ya. Nih, berarti menilai satu gizi secara benar, bisa menimbang berat badan orang dewasa, anak kecil bisa. Pakai apa? Pakai yang dihidupkan, timbangan tidur warnanya pink atau biru yang ditaruh di meja, bisa. Bisa bayinya kecil dan malu. Pakai gaji bisa. Gaji maksimal berapa kilogram? Bukan beras. Jadi gaji kemarin praktiknya dari Pak. Gaji 25 kilogram. 12 kilogram aja sudah separuhnya sendiri. Tahu cara menggunakan gaji? Pernah ke puskesmas di Posyandu? Siapa yang belum pernah timbang balita dengan gaji? Di sini yang di Vincenzius. Mei belum pernah. Flo belum pernah. Apakah orang yang belum pernah pasti bisa melakukan dengan benar menimbang gaji? Belum. Apakah yang sudah pernah itu pasti bisa? Gaji itu nanti ada beberapa jenis. Yang pernah dilakukan itu gaji yang pakai gimana? Iya, gantungannya pakai apa? Ada pakai celana, jadi kayak celana jeans yang dipakai ini. Jadi anaknya dia nggak bisa ngapa-ngapain karena masuk ke celananya semua begini. Kalau yang punya miskin banget ada gaji digantungin ke tiang rumah, pakainya sarung. Kamu pakai sarung sama pakai celana lebih mudah banget. Kenapa? Ini bukan teori, maksudnya gampang. Enggak ada. Balita yang dikasih sarung itu sarungnya nanti dijeberin. Dia ditidurkan, tapi pasti bayinya repel. Bayinya repel, kalian menggoyang-goyangin bingung. Geser-geser. Apa risiko dari geser-geserin yang salah supaya ukuran yang tidak tepat? Risiko besarnya kecil. Ya, selain jatuh, misalnya patah. Handulnya itu memang seharusnya dibuat seret. Kalau dia gampang kos, dia bisa langsung terus ya los. Ini bandulnya ada lepas karena di ujung jasnya ada ukuran yang lebih gede jadi aman. Tapi dia bisa los sampai 25 cm dan ketika los ini bisa menghantam langsung. Itu suatu gini kuningan, satu kepal. Nah,
Kalau apa mau dia bilang apapun aman dipegangin, aja kita nggak boleh pegang kok. Yang kita geser ini apa malah bagus. Tapi kalau dia terus gampang gini ada malah masalah. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga dia pakai kontak. Pernah lihat dajin tempat duduknya itu kotak gede 1 meteran. Nah, bayi bisa didudukkan di situ. Kalau bayinya kecil aman, bayinya gede dia lompat-lompat, lari-lari, nangis. Maka pengukuran susah. Itu baru berat badan, belum tinggi badan atau panjang. Sekarang karena ini baik dan benar. Anak saya 20 bulan sudah bisa berdiri lompat-lompat. Diukurnya untuk mengetahui panjang badannya atau tinggi badannya dengan apa? Febri. Anak saya 20 bulan sudah bisa berdiri bahkan lompat-lompat. Mau diukur di pos yang dulu. Setelah diukur tembak badan, diukur panjang atau tinggi badannya dengan mikrotual. Karena sudah bisa berdiri. Oke, ada lagi jawaban? Ini loh. Ya, makanya itu harus karena saya akan tanya hal yang dalam tanda kutip yang gampang. Tapi itu prinsipal. Ini loh. Infantometer tahu kan? Apa itu? Tidak sama perkembangan. Tahu? Ya. Tidak tahu? Tidak. Oke. Apa? Jadi meja. Bisa mengukur panjang badan pakai infantometer yang digerakkan dua-duanya. Satu aja. Yang bagian untuk kepala tadi. Ketika di bawah 2 tahun atau 24 bulan, walaupun dia sudah bisa berdiri, utamanya pakai infantometer. Tapi infantometer mahal, tidak seperti yang dulu punya. Maka posisi punyanya mikrotois yang dipaku di tembok. Tingginya berapa? 2 meter. Bisa masangnya? Kita pertanyaannya sampai situ. Bisa masang mikrotoa? Karena panjangnya 2 meter, bagaimana cara mengukurnya atau pakunya? Kemudian dipaku. Oke. Kalau mau berdiri boleh, tapi nanti ada konversinya. Dikurangi berapa? Oke, itu baru tinggi badan. Kemudian ada lingkar kepala. Pernah mengukur lingkar kepala balita? Dari mana sampai mana? Mana? Ini pas alis saya, ini pas tengah. Lingkar kepala. Kemudian lila. Mengukur lila balita pakai apa? Mikrotoa. Metri itu panjangnya 2 meter. Di Italia namanya apa? Dan namanya pita sakil. Italia ada 2 sisi, satu buat balita, satu sisi buat balita. Garis merahnya sampai sentimeter. Nanti untuk menentukan balita tersebut risiko KNK ibu hamil juga KNK atau tidak? Ibu hamil berapa? 23,5. Maka kalau di bawah 23,5
risiko KEK-nya tinggi, maka dia diperbaiki dulu status. Itu baru antropometri. Antropometri yang lain, tinggi lutut, tahu cara mengukur tinggi lutut? Jangan tanpa tinggi lutut, depa, rentang lengan, itu semuanya antropometri. Tidak semua kita sudah terpakai. Tahu atau tidak tahu, Pak? Rumusnya Pak. Oke, kemudian nanti ada diabetes, ini taris tentang diabetes. Kemudian tentang penyusun menu. Bagaimana sehari menyusun menu? Ini keterampilan luas. Rumusan kompetensi dilengkapi dengan indikatornya sudah mudah tercapai. Oh, sudah bisa mengukur berat badan, tinggi badan, sudah bisa mengukur rentang lengan, sudah bisa mengukur dengan baik dan benar tinggi lutut. Maka ini apa yang tercapai? Indikator-indikatornya jelas. Nah, ini dari rumusan dua tadi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, terus kompetensinya oh berdasarkan klasifikasi WHO. Status gizi menentukan antropometri untuk menentukan status gizi, mengukur antropometri untuk menentukan status gizi sesuai dengan klasifikasi Permenkes 2014. Disebut obesitas kalau hasil indeks massa tubuhnya berapa? Lebih dari 27. Kalau berdasarkan Permenkes, kalau berdasarkan WHO 7 juga berbeda. Nah, untuk menentukan kamu sudah tahu atau belum, orang sana kamu sudah bisa menghitung atau tidak, tapi berdasarkan apa kompetensi. Maka kita yang di sini menyebabkan penyebab anehnya masyarakat di Indonesia pada umumnya. Pernah dengar ibu hamil makan tangan? Pernah. Ibu pernah dengar? Bagaimana cara ibu hamil makan tangan? Dibuat camilan, namanya ampo. Ya, ampo itu juga kebiasaan ibu hamil makan tangan. Itu pika. Ya, makan yang tidak selamanya baik. Bisa jadi dia menyebabkan anemia. Karena tanah mineralnya juga banyak. Itu juga substansi banyak di masyarakat. Menjelaskan tentang obesitas pada balita, bagaimana menyusunnya dan bagaimana penilaian secara antigen. Ini adalah kompetensi yang kalau pelatih peserta pelatihan bisa melakukan ini, maka dia sudah tercapai tujuannya. Nah, kemudian untuk mencapai aneka macam kompetensi yang harus kalian lakukan, apakah dengan misalnya di sini kompetensinya mengukur antropometri, menilai antropometri, maka pengalaman belajar yang harus diberikan pada pelatihan tersebut mulai dari mengenalkan alatnya sampai mengukur aneka macam hal dan mengisikan pada buku kaji. Mengisi buku KIA, nanti kalau dulu buku KIA ada merah dan biru, sekarang ada satu aja sekarang. Tapi di dalamnya ada dua, yang merah sendiri, yang biru sendiri. Jadi bukunya cukup cetak satu aja. Nah, nanti kalau anaknya perempuan ya lembarnya warnanya biru, anaknya laki-laki lembarnya warna biru. Tapi kalau sekritisi yang itu masih tidak pas karena hanya berat badan saja. Yang panjang badan tidak diukur, tidak ada. Nah, maka kalau kalian nanti ke posyandu, ke puskesmas, ada versi yang baru itu sudah ada. Tapi versi yang baru belum dibagikan untuk kelahiran balita 2020 ke bawah. 2020, 2019, 18, yang sekarang kan masih balita nih. Itu mereka masih pakai KM, buku KIA yang lama, yang hanya ada BB Perpu saja. Jadi hanya ada satu sampai usia nanti 5 tahun. Tapi yang panjang badan ataupun tinggi badan itu enggak ada di situ. Jadi orang tidak bisa mengetahui dia stunting atau enggak. Cuma mengetahui dia kurus.
tinggi perut. Nah ini kalau kalian nggak ngerti, kalau kalian tahu tentang hal itu maka bisa sampaikan ke kita. Itu mengukur. Kenapa kita mengukur tinggi badan sedangkan tidak ada di catatannya? Dan ini saya nyatet di mana tinggi badan. Maka di posisi itu ukuran tentang tinggi badan dicatatnya di logbooknya. Iya. Kalau kita nggak pernah terus ini cerita. Dan ini nggak ada di teori. Mau nggak mau belajar langsung di lapangan. Kemudian pengelolaan data isi instrumennya organik mengkompilasi buat teman-teman yang pelatihan tadi di depan tentang pengelolaan data isi. Ini penting buat teman-teman yang mau skripsi. Setelah dapat data dari adik-adik kelasnya terus gimana nih? Bingung. Nah ini ada pelatihan. Atau menjelaskan tentang anemia, apa yang dibahas? Menjelaskan tentang OPS pada balita, apa yang dibahas? Itu pengalaman-pengalaman belajar. Nah, untuk setiap pengalaman belajar, waktunya berapa lama? Itu sebabnya tadi saya sampaikan, membuat jamu 1 hari cukup mungkin. Maka pengalaman belajarnya memang cukup 1 hari. Tapi kalau sampai membuat menu jamuan untuk berbagai macam penyakit, kurang 1 hari. Nanti khusus membuat jamu. Ada di Yogyakarta, di Gunung Kidul desa jamu. Di Rokok, misalnya. Membuat desa jamuan. Bukan, saya lupa, saya pernah ke sana. Dan itu ternyata jamu-jamu Gunung Kidul, Wonogiri dan Bantul Sleman itu adalah pedagang jamu dari desa itu. Jadi desa satu. Nah, itu sudah dari kementerian juga bisa. Pengalaman belajarnya seperti apa? Apakah dengan teori aja? Apakah dengan tugas? Apakah dengan praktek langsung di lapangan? Waktu bikin jamu, kalian membuat sendiri-sendiri atau cuma lihat? Sama Mbak, semua anak mendapatkan kesempatan yang sama. Tidak. Yang dilakukan semua mengemas ada yang ikut di pengirimannya, ada yang ikut di prosesnya, di pengemasan wis tadi. Bisa buat jamu. Bisa kemas jamu. Permasalahannya tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang besar. Karena sebenarnya karena terkait mata kuliah ya nggak bisa panjang-panjang. Nah, terus metodenya apa yang mau dipakai untuk mencapai tadi? Boleh dipakai ceramah tanya jawab kayak sekarang. Saya ngomong, kalian menjawab, kalian boleh bertanya, saya menjawab. Atau mau dengan brainstorming, kita bahas tentang kasus, kita diskusikan. Atau kita simulasi, atau kita penugasan, silakan membuat jamu di rumah, bisa pakai dikumpulkan. Maka jadi dari mas belum ada, ya mungkin semuanya main, tapi tidak. Nah, kemudian dari metode untuk alat apa? Kemarin saya sampaikan sama Nino dan Rahel dan Maya. Kalau mau melakukan ini butuh alat-alatnya apa? Oh, mau melakukan pelatihan butuh alat masak. Alat masak yang tersedia di situ apa? Wajan, panci, kompor, penggorengan dan yang lain. Oh, semuanya ada. Yang nggak ada bahannya. Menimbang berat badan dengan gaji, karena kalian harus bisa menimbang dengan gaji, ya harus ada gajinya, bukan video dan ini loh teman-teman, besok nanti cara menimbang kayak itu ya, itu dipegang, nanti diukur dulu, baru habis itu digeser-geser. Nggak akan terampil, tahu tapi nggak akan terampil. Apalagi nimbangnya pakai boneka. Mana ada bayi 3 kilo, balita 3 kilo. Anak saja untuk 12 kilo, tabung hijau. Tabung hijau itu 12 kilo. Kalau cuma 3 kilo, kan bukan tabung. Maka nggak bisa. Oke, boneka, ya bonekanya sudah enggak, katakan bonekanya ini. Mana kita mengukur balita diem-diem aja.
Kalau masih kecil, ya diaji. Tapi kalau semakin gede, susah. Bisa enggak? Jangan-jangan beritanya takut sama kalian. Pernah ditolak sama mereka? Kenapa sampai ditolak dengan balita? Itu lebih sakit dibandingkan ditolak sama pas. Kenapa? Balita itu sebenarnya tahu kamu tuh niatnya seperti apa. Kamu jelek atau enggak, menurut versi dia. Menakutkan atau enggak. Sampai khawatir berapa kali. Maka kompetensi penting itu bisa menggendong bayi, menenangkan bayi, dan membuat dia percaya kamu mau bawa dia kemana dan mau diapain. Itu penting. Maka ke depan, buat teman-teman di sini yang masih aktif di himpunan, di BEM, bikinlah kegiatan ke posnya. Biar adik-adik kelas kalian itu terampil betul menangani ibu-ibu dan bayi-bayi. Kemudian judulnya mau apa? Yang EKG. Jadi kalian nanti membuat judulnya. Terus ini contohnya misalnya saya juga pamer lagi. Bisa ada pelatihan membuat kompetensi gizi juga di bidang konten kreator. Kemudian membuat tornya, kerangka acuannya. Inilah proposal. Teman-teman yang sering membuat pelatihan atau apapun kegiatan pasti sudah terbiasa dengan modul-modul seperti ini. Nah, untuk membuat seperti ini harus paham dari awal kebutuhannya apa, sampai apa yang mau dicapai, butuh alatnya apa, metodenya apa, berapa lama. Oke, terus ini contoh pelatihan gizi yang pernah saya ikuti, ada latar belakangnya, kenapa pelatihannya penting, kemudian siapa targetnya, kemudian bahasanya apa, durasinya berapa lama, 10 minggu pelatihan. Terus sistem penilaiannya gimana untuk saya bisa dinilai sudah bisa terampil untuk. Oke, sorry ini kurang begitu bagus. Silakan nanti bisa dicek di e-learning. Sudah evaluasi sama pelaksanaan minggu depan. Saya cuma. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Yang saya masih penyulang ke puskesmas dan itu kan kayak pemerataan komen Pak. Nah tapi kalau misalnya ini kan kalau kan itu apa ya pelajaran. Nah itu sebenarnya itu syaratnya itu apa tuh? Jadi ketika Bapak jadi yang memberi pelatihan itu, nah itu harus apa Bapak? S2 atau 3 atau gimana? Oke, syarat menjadi pelatih atau fasilitator harus diakui bahwa dia bisa. Untuk mengetahui dia bisa atau enggak, dia harus pernah ikut pelatihan juga. Atau paling tidak dia memang menguasai bidang itu. Ada orang-orang yang menguasai tapi tidak diakui juga. Kenapa? Ya dia tidak membuka diri. Bagaimana bisa kamu tahu kalau dia ngerti cara mengolah ikan? Kalau ternyata dia nggak pernah show off bahwa dia bisa mengolah ikan. Atau bagaimana dia bisa kamu ambil kalau ternyata dia nggak pernah melakukan apapun, hanya kata oh dia pernah kuliah kok di bidang gizi. Misalnya itu nanti kalau soal terkait dengan bagaimana siapa sih yang akan melatih, itu biasanya reputasinya akan dicek dulu. Kemudian pengalaman apa di bidang apa, pernah ikut sertifikasi atau enggak. Pelatih itu nanti ada namanya training of trainer. Jadi ada pelatihannya sendiri untuk menjadi pelatih. Jadi biar yang apa yang disampaikan itu standar dengan apa yang menjadi pakemnya. Nah, buat teman-teman nanti ini pengalaman mahasiswa di kelas lain, di kampus lain, ketika saya ngajar di mereka menyampaikan, ya mereka melakukan kayak gitu juga, menjadi pelatih kayak gitu juga. Nah, kenapa mereka harus melakukan ya buat pengalaman? Kalau orang yang dipanggil yang pengalaman terus, kapan orang yang nggak pengalaman itu akan naik? Maka akan diberikan kesempatan untuk jadi pengalaman di pelatihan tadi.
Dan ketika mereka bekerja, khususnya nanti kalau teman-teman bekerja di dinas kesehatan, kalian itu bakal sering banget bikin program. Isinya program. Pelatihan kayak gini akan terus-menerus jadi makanan kalian untuk menyelenggarakan, menjadi panitia. Karena menjadi panitianya, ya materi pertama kita hari ini menurut saya sangat penting buat kamu. Mungkin sekarang enggak, mungkin sekarang belum, tapi nanti kalau kalian jadi PNS, bekerja di dinas kesehatan itu pasti bermain dengan seperti setiap bulan mesti bikin webinar ataupun pelatihan. Pasti. Hanya saja bikin webinar tentang apa ya? Bikin pelatihan tentang apa ya? Siapa yang ngasih ya? Itu materi hari ini kita diskusi tentang. Oke? Anyone? Ada lagi? Silakan. Tadi baru bilang tetap di pelatihan manusia ya. Ya. Nah itu pada kan dari balita sampai remaja usia dengan dan nah itu masalahnya itu bapak fokusnya ke akhirnya ya. Ya. Nah itu biasanya itu kan sedikit atau gimana ya maksudnya itu kan kebanyakan balita sampai remaja dan bapak bilangnya di situ fokusnya pada anemia. Nah biasanya itu sedikit dari atau sama karyawan juga ikut atau gimana? Oke, ini kalau bicara tentang itu maka disesuaikan sama scope-nya karena kami memang kemarin mendapatkan hibah untuk di lingkungan itu. Nah, di lingkungan itu kebetulan memang target awalnya permasalahan yang kami mau kaji adalah anemia pada remaja. Dikaitkan buat apa biar remaja nggak anemia? Tidak sesimpel itu. Biar anaknya remaja itu kelak tidak stunting. Gitu. Saya bisa memberikan pelatihan atau pengelolaan pada balita bisa nggak? Bisa aja. Tapi balita itu punya anak, itu butuh 20 tahun lagi. Ya kan? Tapi remaja itu punya anak, nah, besok aja dia bisa punya anak. Karena ada yang mau lulus SMA. Ya kan? Satu. Yang kedua adalah kalau handle-nya balita, kita nggak bisa menangani stunting. Balita yang sudah stunting, itu kalimat paling kasar. Yang sudah stunting tidak bisa diapa-apain lagi. Dia nggak akan tidak stunting. Tetap stunting dan membawa risiko masa depan. Yang bisa dicegah adalah jangan sampai dia kalau punya nanti anaknya kayak dia. Oke, maka kemarin dari berbagai macam gaul hidup itu tadi, kita harus prioritas mana? Prioritas saya yang paling benar kan? Enggak. Tergantung skopmu mau gimana. Kalau kamu cermati hari gizi nasional beberapa tahun kemarin, fokusnya bandi terus. Bagaimana biar bayinya nggak stunting? Bagaimana biar bayinya tumbuh kejar? Kemudian pemerintah mulai kritis. Sekarang bukan bayinya, remajanya. Karena kalau ibu hamil, telat, miskadung hamil, ya kan? Karena 1000 hari atau 8000 hari, mau sesuai keyakinan masing-masing. Dia sudah melalui itu, startnya sudah kalah start. Tapi kalau remaja, dia belum hamil atau disebut dengan remaja putri atau apa namanya calon pengantin catil, dia belum memulai masa 1000 harinya. Sehingga itu diperbaiki dulu pengetahuannya sama status fisiknya biar nggak ada. Kalau besok dia sekolah lulus, dia menikah karena dia bukan orang Jawa. Kebanyakan bukan orang Jawa. Kebanyakan bukan orang yang punya juga. Maka kemungkinan sekolah ada nggak? Sekolah lagi ada nggak? Ada, tapi kemungkinan besar dia pulang ke Kalimantan, Sumatera untuk apa? Nikah dan kerja. Ya kan? Benar, dia punya anak. Bagaimana biar dia punya anak tapi jangan seperti dia atau jangan seperti anak-anaknya. Maka kemarin diambil prioritasnya adalah pada remaja. Apakah sedikit Pak? Ya, saya harus bisa mengatakan ya, memang sedikit. Tetapi sedikit itu adalah pilot project. Artinya apa? Project percontohan. Kalau di tempat yang kecil sedikit kita bisa optimal selama 2 tahun dan menghasilkan yang bagus, kita bisa luaskan skopnya.
Kenapa? Itu juga terbatas dana, terbatas waktu dan tenaga. Itu kemarin motivasinya. Puji Tuhan itu bisa lulus IPA. Gitu. Nah, apakah bayi tidak penting, Pak? Bayi juga penting. Maka kemarin saya sampaikan, bayinya juga akan mendapatkan program pemantauan, tetapi tidak prioritas. Prioritasnya tetap ada remaja. Jadi kegiatan utamanya kan ke remaja, tapi kebetulan alat antropometri yang bisa digunakan juga untuk balita, maka dipakai juga buat balita. Biar semuanya terlayani, tapi fokusnya tetap ada remaja. Nanti buat teman-teman di wilayah lain, mereka fokus pada sendiri-sendiri, ada yang fokus pada ibu hamil, jadi kan startnya sudah hari keberapa, bulan trimester berapa. Kalau kita enggak, dari benar-benar bus. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sampun, kalau memang sudah ada, kita cukupkan, kita ketemu lagi kapan, Ben? Jumat siang pukul 1 di tempat seperti biasa. Kalau enggak di sini, di situ. Ya. Oke, semoga dalam kondisi sehat, bebas anemia, jangan lupa makan. Ya, dan sehingga sepertinya akan ada donor darah. Persiapkan, itu akan menjadi screening kalian. Kalian anemia atau tidak. Karena yang anemia tidak boleh donor. Jadi silakan teman-teman perempuan, yang laki-laki juga boleh mendaftar biar sekalian omongan saya hari ini kepake atau enggak. Oke, terima kasih. Selamat siang berkata loh. Terima kasih Pak, selamat siang.